Terima kasih Romo. Tentang pembelajaran bermakna tadi, kira-kira jabarannya seperti apa praktisnya ya? Terima kasih. Yang kita berangkat yang paling dasar dulu. Di Kolese Lekok Darmanville di Nabire itu, ketika saya masuk ke sana, saya mengajak anak-anak pertama-tama adalah menulis refleksi. Kenapa Anda terlambat? Karena motor mogok. Kenapa motor mogok? Karena tidak ada bensin. Kenapa tidak ada bensin? Mama belum gajian. Kenapa belum gajian? Tadi saya minta uang tidak diberi. Terus apa yang kamu lakukan? Ya motornya saya tinggal, kemudian saya lari ke sini dan ternyata masih terlambat. Kenapa Anda lari? Ya karena saya ingin masuk sekolah. Nah setelah itu coba apa yang kamu lakukan itu ditulis, saya bilang. Dan dia ditulis. Terus diakhiri dengan apa maknanya buat kamu? Nah, dia tulis maknanya. Wah pendidikan itu ternyata sangat penting, makanya saya harus lari begini, saya begini dan lain. Dan itu ternyata dari pikiran itu bisa dimasukkan sampai ke hati. Karena sejak itu anak itu hampir nggak pernah terlambat saya lihat. Ya. Ada juga yang terlambat setengah badan ya, karena di sana begitu bel yang ketiga kali orang nggak boleh masuk. Jadi dia separuh gitu. Ketiga kali separuh. Gimana nih? Saya terlambat separuh ini gimana sanksinya? Ya tetap refleksi saya. Kemudian setelah direfleksikan, diajak merenung dan sebagainya, ya ternyata anak ini kuliah di farmasi dan masih ingat gimana? Apa yang ada? Aduh Romo dulu saya terlambat separuh badan itu. Dari situ saya berani detail. Nah, farmasi itu kan detail sekali, menghitung formulasi obat dan sebagainya tidak boleh salah. Dan dia ketika belajar stikiometri, dia belajar kimia dengan sangat detail. Ya. Bahkan kalau saya tanya dia, coba kamu jelaskan tentang anabianesa sade nostokomurle asolapinata, dia bisa menjelaskan dengan banyak lebar, karena dia sangat detail. Dan itu ya belajar dari refleksi itu. Maka kalau kita belum sampai ke refleksi, saya kira perlu latihan dari mulai gurunya dulu. Apa yang disyukuri, apa yang disesali, dan yang kedua kita mau apa setelah ini. Sederhana dulu. Nah kalau itu sudah terbiasa, baru nanti yang akan lebih rumit, termasuk ketika itu masuk ke dalam matematika. Saya pernah dicek, Romo, ketika Sultan Agung meninggal tahun 1645, kira-kira kenapa setelah itu kerajaan Mataram mengalami kemunduran? Nah, sebenarnya refleksimu apa? Dia bisa menjelaskan refleksinya itu. Itu waktu 1628-1629 kan melakukan penyerangan ke Batavia, terus mengalami kegagalan, kemudian Jawa bagian utara itu dikuasai pihak asing dan sebagainya, dan itu ada pergulatan dari Sultan Agung seperti ini, dan dia bisa menjelaskan sangat detail, sangat bagus. Karena apa? Karena dia sudah terbiasa dengan refleksi.